Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat validasi saat kita input data. Di pertemuan yang lalu kita sudah membuat fasilitas input data menggunakan Laravel, tapi kita belum membuatkan validasinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba bagaimana membuat validasi. Contohnya seperti ini. Jadi kalau seandainya field ini saya kosongkan, lalu saya tekan tombol simpan, nanti validasi akan muncul di atasnya seperti nama barang harus diisi, satuan harus diisi, stok harus diisi, harga harus diisi. Nah, seperti inilah validasi yang akan kita buat. Bagaimana teknik pembuatannya? Kita langsung saja melihat tutorial kali ini. Oke, saya akan buka project kita yang terakhir. Saya kasih nama first project. Select folder. Nah, saya coba jalankan agar kita mengingat kembali seperti apa tutorial kita yang terakhir, input data. Kita tunggu. Oke, saya coba, ini saya tutup ya. Saya coba jalankan. Nah, seperti ini. Kita sudah buat tampil barang. Jadi barang-barang yang diinputkan akan tampil. Kita sudah buat tambah barang, tapi memang belum validasi. Jadi kalau saya misalnya tambahkan sabun batang detol misalnya ya. Satuan buah, stok 10, harga 3.000 satuan ya. Saya simpan. Nah, nanti sudah tersimpan di tabel kita. Tapi kalau seandainya kita kosongkan, kita simpan, ini belum ada validasinya. Akibatnya nanti seperti ini, bisa kita lihat. Nah, ada kesalahan yang akan muncul. Kenapa? Karena kalau kita lihat di table kita menggunakan localhost php admin, di tabel barang, kita lihat di tabel barang ya, kita lihat strukturnya. Nah, untuk nama barang itu tidak boleh kosong, satuan tidak boleh kosong, stok tidak boleh kosong, harga tidak boleh kosong. Jadi nolnya saya buat no. Jadi harus diisi. Nah, supaya mengatasi kesalahan seperti ini yang dihadapi oleh pengguna, kita harus tambahkan validasinya. Oke, bagaimana teknik pembuatannya? Kita langsung saja lihat ya. Saya kembali ke project saya tadi. Nah, di sini adalah perintah simpan yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya ya. Jadi nanti bisa dilihat saja tutorial saya yang berjudul membuat form tambah data. Oke, sekarang kita akan tambahkan validasi. Jadi yang pertama validasinya itu untuk nama barang ya. Nama barang ini tidak boleh kosong. Sedangkan kita tahu nama filenya itu adalah nama file komponen formnya adalah nama di sini, ini satuan, ini stok, ini harga. Atau bisa kita lihat di controller kita, product controller nama, satuan, stok, harga. Ini nama-nama komponen form kita yang ada di create.b.php ya. Oke, bagaimana validasinya? Validasinya request ya, validate. Oke, kita buat seperti ini. Ini jangan lupa titik koma ya, semikolon. Nah, yang akan kita validasi yang pertama adalah ini ya, nama ya. Nama. Jadi yang ini sekali lagi harus sama dengan nama komponen formnya ya. Nama, satuan, stok, harga ya. Jadi nama dia tidak boleh kosong, jadi required. Nah, ketentuan ini nanti bisa dilihat aja di web laravel.com ya. Kalau tidak boleh kosong itu berarti required ya. Oke, ya apa saja tidak boleh kosong? Itu adalah yang kedua satuan ya.
satuan juga saya buat required ya. Lalu stok juga ya, stok itu tidak boleh kosong juga ya, required ya. Lalu harga juga tidak boleh kosong, jadi required. Oke, kita coba lihat ya. Jadi kalau tadi kan begitu kita klik tombol simpan, dia ada muncul pesan kesalahan dengan ditambahnya validate. Jadi coba kita lihat. Nah, dia tidak muncul lagi pesan kesalahan ya. Tapi cuman kita nggak tahu apakah ini sukses simpan data atau gagal ya. Tapi kalau kita lihat di tampil barang, sebetulnya dia gagal karena kosong tadi tidak ada di sini ya. Nah, cuman kita harus memunculkan pesannya ya. Nah, untuk memunculkan pesannya itu, jadi kita kembali ke create.break.php. Jadi kita akan letakkan pesannya itu di bawah ini, di bawah apa? Di bawah tambah data barang ini ya. Kita coba letakkan di situ ya. Jadi perintahnya itu if ya errors. Ini kalau ada kesalahan ya, maka akan kita munculkan di sini ya. Nah, saya akan looping karena kan kesalahan bisa saja lebih dari satu ya. Misalnya nama kosong, satuan kosong. Jadi kita looping pakai for each ya. For each errors ya. All semuanya kita letakkan satu persatu di sebuah variabel namanya error yang tidak ada s-nya ya. Kalau ini ada s-nya ya. Dan di sini tutup loopingnya and for each. Lalu kita munculkan message-nya ya, pakai perintah ini ya, error. Oke, kita coba pindahkan baris ya, PR, kita sisipkan, simpan. Oh sorry, ada yang salah tulis. Ini errors ini adalah sebuah function ini. Oke, kita coba lagi ya. Okay, the name field is required, the satuan field is required, the stock field is required ya, the harga field is required. Karena kan ini kosong semua. Jadi kalau saya misalnya saya isi tes ya, saya simpan. Dan nama field sudah hilang ya. Nah, tapi the satuan field is required masih ada. Tapi yang jadi masalah ini hilang kembali ya. Jadi kalau saya misalnya saya isi tes di sini, satuan misalnya saat tes saya isi yang benar saja, misalnya coklat ayam misalnya, satuannya buah. Nah, saya isi 12 tapi saya lupa isi harga ya, isi harga. Jadi kalau saya klik simpan, cuma harga yang muncul karena harga yang tadi tidak diisi ya. The harga field is required, tapi masalahnya nama yang sudah kita isi, satuan yang sudah kita isi, stok yang sudah kita isi itu hilang. Nah, bagaimana supaya hanya tidak hilang tapi masih tetap ada sehingga kita hanya melengkapi saja harganya yang belum diisi. Nah, itu kita tambahkan saja di masih tetap di create.break.php tadi, di bagian value-nya kita buat seperti ini. All. Nah, samakan dengan namanya ya, sama name-nya ya. Jadi di sini saya tulis nama. Nah, untuk semuanya saya kopikan saja. Kalau ini kan name-nya satuan. Oke. Kalau ini kan name-nya stok ya. Oke, kalau ini name-nya harga.
Oke, kita coba kembali lagi ya. Jadi kalau saya isi misalnya coklat, cap ayam misalnya, cap ayam jago misalnya ya. Saya langsung ke submit nih, ke simpan. Nah, coklat cap ayam jagonya tidak terhapus. Yang cuma muncul pesan satuan stok sama harga yang belum diisi ya. Saya isi misalnya batang. Saya lupa juga ngisi stok sama harganya. Oke. Nama sama satuan tidak terhapus, yang muncul pesan salah stok sama harga saja ya. Misalnya 12 ya. Simpan. Oke, tidak hilang ya. Harga belum terisi, saya isi misalnya 3.000. Oke, kita coba lihat. Nah, coklat cap ayam jago tersimpan di sini karena semuanya sudah terisi semua. Nah, tapi masalahnya juga pesannya itu dalam bahasa asing ya. The name field is required, the satuan field is required. Nah, bagaimana kalau seandainya pesannya mau kita buat ke dalam bahasa Indonesia? Nah, cukup kita tambahkan aja di product controller ini perintah di bawahnya ya, seperti ini. Oke, ini saya buat rapi terlebih dahulu agar mudah dibaca ya. Nah, ini rule-nya ya. Di bawahnya saya buat message-nya akan muncul ke dalam bahasa Indonesia. Nama ya, nama titik required. Oke, pesannya apa? Misalnya nama barang tidak boleh kosong misalnya. Nah, begitu juga dengan yang lain-lain ya. Saya isikan ya. Ini untuk satuan ya. Satuan tidak boleh kosong. Kalau ini untuk stok, saya rapikan terlebih dahulu. Stok tidak boleh kosong. Lalu harga ya, harga tidak boleh kosong. Nah, kita coba apakah muncul dalam bahasa Indonesia ya. Oke, nama barang tidak boleh kosong, satuan tidak boleh kosong, stok tidak boleh kosong, harga tidak boleh kosong ya. Nah, kalau seandainya kita isi, misalnya stok ini kan bisa kita isi 10, tapi ada juga justru yang mungkin usil ya. Diisinya AB misalnya, bukan angka, padahal kan stok harus diisi dengan angka ya. 10 atau berapa ya. Nah, itu bisa kita tambahkan validation-nya. Jadi di sini kan kalau stok itu kan harus diisi dengan bilangan bulat misalnya 12 buah, 12 kilo misalnya gitu ya. Atau 13 botol. Nah, itu kita misalnya kita ingin bilangan bulat ya, kita tambahkan integer di sini ya. Bisa juga misalnya untuk harga juga kita tambahkan numerik ya. Biasanya kalau dalam dolar itu kan ada 12.09. Nah, jadi dia bisa menerima desimal ya kalau numerik ini ya. Jadi kalau saya misalnya saya isi AB untuk stok, nanti muncul the stock must be an integer, tapi ini dalam bahasa asing masih. Jadi kita tambahkan di sini message-nya stock ini kan integer. Jadi sini saya buat integer. Stok harus diisi angka. Stok harus diisi angka misalnya. Tuh ya, jadi kalau seandainya AB, nah nanti muncul stok harus diisi angka. Begitu juga dengan harganya. Kalau seandainya saya isi 2000, ternyata salah, satu tekan 0 O bukan 0 ya.
Jadi harga must be a number dia pesannya ya. Nah, itu bisa kita tambahkan juga di sini bahasa Indonesianya. Harga numerik ya. Numerik harga harus diisi angka. Harus diisi angka ya. Jadi seperti ini. Harga harus diisi angka. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya dia sudah angka semua, nanti pesannya nggak muncul lagi. Oke, ya. Sudah hilang untuk harganya. Ini juga kalau sudah angka semua, 12 misalnya, stok juga sudah hilang. Oke, tinggal nama sama satunya harus diisi ya. Nah, kalau dia numerik itu dia bisa misalnya kalau 213.10. Nah, gitu ya. Dia itu tahu itu angka, jadi nggak jadi masalah tidak muncul message-nya ya, seperti itu. Jadi numerik bisa untuk bilangan desimal. Nah, satu lagi yang mau saya jelaskan tentang validasi. Kalau seandainya barangnya 2 kali saya terinput, misalnya coklat cap ayam jago ini kan sudah ada nih, tapi saya terinput 2 kali. Seharusnya muncul pesan. Tapi kalau tidak kita buat nanti dianggapnya sudah required, sudah memenuhi required yaitu terisi ya. Tapi datanya kan sebenarnya sudah ada. Jadi kita akan menyimpan 2 kali data yang sama. Nah, ini di sini kan tidak ada pesan nih, tidak ada pesan kesalahan karena yang penting dia required terisi ya. Nah, itu bagaimana untuk validasinya? Nah, itu berarti kan nama itu harus unik. Kita tambahkan unik ya. Unik di dalam tabel apa? Di dalam tabel barang ya. Nah, nih. Barang ya. Barang oke. Terhadap field apa? Terhadap field ini nama barang ya. Nih, nama barang ya. Ini saya komakan nama underscore barang sesuai dengan nama field yang tadi ya. Nah, cukup seperti ini. Coba kalau saya cek lagi ya, coklat ayam jago kan sudah ada nih. Saya simpan ya, nanti akan muncul message. Tunggu. Nih, the nama has already been taken. Jadi sudah digunakan ya. Jadi kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kita buatkan juga message-nya di sini ya. Nama unik ya. Unik. Seperti ini. Message-nya misalnya nama barang sudah digunakan, sudah ada. Nama barang sudah ada misalnya seperti ini atau sudah digunakan ya. Oke, kita coba lagi. Coklat cap ayam jago sudah ada ya. Nama barang sudah ada. Oke, misalnya cap ayam betina gitu ya. Satuan itu kan belum ada. Stok 12 harga 3.500. Simpan. Oke, kita sudah lewat validasi. Jadi dia akan tersimpan. Tampil barang ya. Nah, coklat cap ayam betina. Nah, kita sih bisa menggabungkan dengan Bootstrap untuk tampilan validasinya ya. Misalnya pakai UL untuk listing group ya. Yang kita bisa gunakan Bootstrap-nya. Kita coba lihat bagaimana pembuatannya. Get started. Kita coba lihat bagian komponen. Nah, kita akan gunakan list drop untuk desain message kesalahan tadi ya. Nah, ini. Saya letakkan di sini ya. Nah, di sini. UL-nya jika kalau dia ada kesalahan saja dia akan dimunculkan. Ini UL tutup. Oke, ini untuk looping nya message-nya nanti kita letakkan dalam looping. Oke. Nah, ini berarti saya pindahkan ya di sini.
Oke. Nah, ini saya hapus saja ya. Misal kalau kita mau ubah warnanya, warna danger seperti warna merah supaya akan diperhatikan oleh pengguna, karena biasanya kan merah itu melambangkan sesuatu yang harus diperhatikan ya. Ini saya gunakan list group item danger supaya dia nanti warnanya seperti ini ya. Saya letakkan di sini. Oke, kita coba sekali lagi ya. Simpan. Oke, sudah muncul ya. Nama barang tidak boleh kosong. Saya isi misalnya tes ya. Oke, nama barang sudah hilang ya. Satu tidak boleh kosong, misalnya tes juga. Oke, satuan juga sudah hilang, sudah kita isi dan masih tetap ada di sini. Stok, saya isi AS. Stok harus angka, oke, saya isi misalnya 12. Harga tidak boleh kosong, saya isi AB misalnya. Harga harus diisi angka, oke, saya isi misalnya 1200 ya. Oke, sudah lewat semua validasi, kita lihat. Tes muncul ya di sini. Kita coba satu tes sekali lagi. Saya inputkan data yang sama, tes. Nama barang sudah ada. Oke, semua validasi sudah berjalan lebih baik, sudah berjalan dengan baik. Jadi tutorial kali ini sudah mencapai target kita. Kita sudah membuat validasi untuk form tambah data barang. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan pada tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tutorial yang akan datang, yaitu bagaimana nanti memunculkan message kalau seandainya data berhasil disimpan ya. Atau nanti data gagal disimpan seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.